Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmad Fauzan dengan nomor NIM 12440200074, kelas KPI 2C, akan menjelaskan ulang dari materi yang telah diberikan oleh Pak Dede Sutisna. Materi tersebut yaitu berupa al-jumlatu wa anwa'uha, jumlah dan macam-macamnya. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu di dalam setiap bahasa termasuk bahasa Arab, struktur kalimat itu terbentuk secara bertahap gitu, bertingkat. Itu yang pertama adalah huruf, lalu menyusun selanjutnya itu kalimat, lalu menjadi jumlah. Nah, oleh karena itu belajar kalimat tentu saja harus dilakukan sebelum memahami kata, dan belajar kata tidak bisa dilakukan tanpa memahami huruf. Poin yang pertama yaitu definisi kalimat atau dalam bahasa Arab itu jumlah. Kalimat jumlah adalah majmu'atun minal kalimat, yaitu sekumpulan kata. Lalu jumlah itu memiliki makna yang utuh dan dapat dipahami. Syarat kalimat itu ada dua, yaitu terdiri dari lebih satu kata. Yang kedua adalah mengandung makna yang sempurna. Maksud sempurna itu bisa dipahami oleh yang membaca itu. Lalu selanjutnya unsur pembentukan kalimat, yaitu ada dua, musnad dan musnad ilaih. Dalam ilmu nahwu, setiap kalimat terdiri dari dua unsur utama, yaitu musnad dan musnad ilaih. Musnad adalah informasi atau bagian kalimat yang disandarkan kepada orang lain. Musnad itu bisa berupa kata kerja atau fi'il, kata sifat, ataupun khobar. Lalu yang kedua itu musnad ilaih. Musnad ilaih adalah unsur yang menjadi tempat sandaran dari musnad tersebut. Biasanya musnad ilaih ini berupa pelaku atau subjek. Musnad ilaih itu bisa berupa isim, yaitu kata benda, mubtada, fa'il, dan lain-lainnya. Contoh struktur musnad dan musnad ilaih adalah kalimat zahaba Ahmadu. Zahaba itu sebagai musnad, dia tuh kata kerja zahaba itu. Lalu Ahmad sebagai musnad ilaih, ini adalah subjek atau pelaku atau fa'il. Lalu kemudian jenis-jenis kalimat dalam bahasa Arab, jenis-jenis. Jadi dalam bahasa Arab itu terdapat dua jenis, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu adalah kata yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Struktur utamanya biasanya tuh kadang di awal tuh fi'il, lalu fa'il, terus bisa ditambah dengan maf'ul bih. Jadi fi'il tuh sebagai kata kerja, fa'il sebagai pelaku, terus maf'ul bih sebagai objeknya gitu. Contoh jumlah fi'liyah itu qara'al abu al-Qur'an. Qara'a itu sebagai fi'il, abu itu sebagai fa'il, dan Al-Qur'an sebagai maf'ul bih. Lalu selanjutnya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat
yang diawali sesuai dengan namanya. Jadi diawali dengan isim atau kata benda. Struktur utama dari jumlah ismiyah itu biasanya terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi mubtada dulu lalu ada khobar. Mubtada itu sebagai subjeknya, lalu khobar sebagai predikat atau informasi tentang mubtada. Contoh jumlah ismiyah yaitu al-baitu nadhifun, rumah itu bersih. Al-baitu itu sebagai mubtada dan nadhif sebagai khobar. Ciri-ciri tambahan mungkin ini terjadi di beberapa kalimat ya. Jadi biasanya setelah mubtada khobar tuh biasanya ada domir atau kata ganti. Itu seperti mubtada tuh diganti dengan mubtada isim domir, atau si khobarnya tuh diganti dengan isim domir atau bentuk lainnya. Tambahan tentang jumlah fi'li ya. Jika fi'il yang digunakan adalah fi'il muta'addi, maka dia butuh objek. Fi'il muta'addi itu fi'il yang dia tuh harus membutuhkan keterangan tambahan. Nah, jika fi'il itu lazim, contoh dulu. Contohnya adalah kalimat syaroba zaidun al-ma'a. Zaid meminum air. Nah, kata syaroba zaidun itu bisa ditambahkan dengan alma, air. Jadi syaroba zaidun, Zaid meminum. Nah, kan si Zaid itu belum jelas meminum apa, maka ditambahilah oleh kalimat alma'a sebagai maf'ul bih yang berfungsi untuk keterangan kalimat awal tersebut. Nah, jika fi'il itu lazim, maka cukup fi'il dan fa'il saja karena maknanya dicukupkan, maksudnya maknanya tuh dianggap cukup untuk dipahami gitu. Contohnya adalah nazala al-matru, nazala al-matru, hujan telah turun. Nah, kalimat ini adalah kalimat lazim yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau kata tambahan apapun. Jadi sudah cukup saja. Lalu selanjutnya adalah tambahan tentang jumlah ismiyah. Mubtada khobar itu seperti yang saya bilang dari awal, biasanya diawali diganti oleh isim zahir. Jadi gimana ya? Misalkan Zaidun itu kan laki-laki, Zaidun tuh bisa diganti dengan kata ar-rajul, jadi seorang lelaki. Lalu isim domir tuh ada beberapa macam, yaitu isim domir tuh ada berbagai macam seperti ana, nahnu, huwa dan lain-lainnya. Lalu ada isim isyarah seperti hadza, tilka, atau bisa pun diganti dengan mudhof dan mudhof ilaih seperti kitabul at-talab. Jadi apa ya? Jadi kitabut talab tuh mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya contoh aja seperti kalimat ana tolibun. Jadi ana tolibun itu mubtada dan khobar. Jadi kalimat ana tuh sebagai mubtada, tolibun sebagai khobar. Si kalimat ana ini adalah mubtada isim domir. Nah, ini tuh salah satu bentuk dari kalimat jumlah ismiyah juga. Mungkin cukup sekian penjelasan ulang dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya dan banyak ega-eganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.